Salam disiplin positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sekarang saatnya kita mendalami tahapan implementasi disiplin positif setelah Bapak Ibu menyimak video sebelumnya, yaitu tahapan pengkondisian dan tahapan konsolidasi. Pada tahapan implementasi ini bertujuan untuk menciptakan proses mendidik dan membina peserta didik oleh para pendidik, tenaga kependidikan dengan saling menghargai, menghormati, serta mendidik tanpa hukuman dan kekerasan kepada peserta didik. Pada tahapan implementasi akan dikelompokkan menjadi dua bentuk. Yang pertama, penerapan disiplin positif secara menyeluruh di sekolah. Yang kedua, mengintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Berikut ini adalah aktivitas untuk penerapan disiplin positif secara menyeluruh di sekolah. Yang pertama, mengembangkan media kampanye gerakan disiplin positif di sekolah. Yang kedua, melakukan review dan revisi peraturan sekolah menggunakan bahasa positif dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan peserta didik. Yang ketiga, mengoptimalkan media-media kreativitas ekstrakurikuler bagi peserta didik untuk mengembangkan pemikiran dan perilaku positif. Yang keempat, keterlibatan tenaga kependidikan dalam pembinaan peserta didik terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di sekolah. Yang kelima, mengembangkan kebijakan sekolah dalam mendidik dan membina secara positif, misalnya sistem poin untuk perilaku baik dan bukan perilaku tidak tepat. Yang keenam, mendokumentasikan dan mengarsipkan pelaksanaan aktivitas-aktivitas dari penerapan disiplin positif di sekolah berupa laporan, foto-foto kegiatan, serta alat bukti lainnya. Nah, yang ketujuh, menangani dan menindaklanjuti pengaduan berkaitan perilaku tidak tepat peserta didik dan juga tenaga kependidikan, tenaga pendidik sesuai mekanisme yang telah dibuat. Yang kedelapan, yaitu mendokumentasikan atau mengarsipkan penanganan dan tidak lanjut pengaduan dari perilaku tidak tepat peserta didik maupun pendidik atau tenaga kependidikan. Yang kesembilan, yaitu melakukan monitoring pelaksanaan disiplin positif di sekolah secara berkala. Kemudian yang 10, yaitu melakukan pertemuan refleksi penerapan disiplin positif di sekolah secara berkala. Nah, itulah tadi aktivitas untuk penerapan disiplin positif secara menyeluruh di sekolah. Lalu, bagaimana mengintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas ya? Dalam pengintegrasian dalam proses pembelajaran di kelas, Bapak Ibu dapat menerapkan dengan berbagai aktivitas lainnya seperti mengajar dan mendidik dalam proses pembelajaran di kelas oleh pendidik tenaga kependidikan yang dilakukan sebagai seni fasilitasi ya, bukan memampukan anak dalam memikirkan atau berperilaku positif. Kemudian, fasilitasi kesepakatan kelas sebagai komitmen atau norma berperilaku dalam kelas, lingkungan sekolah, dan berfokus untuk membangun hubungan baik antar peserta didik dan antar peserta didik dengan para pendidik. Kemudian, bila dimungkinkan, pada fasilitasi penataan ruang kelas yang bisa mendukung proses pembelajaran di dalam kelas, bagaimana bisa menciptakan suasana aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Lalu, fasilitasi keterlibatan peserta didik untuk mengambil tanggung jawab dan menjaga lingkungannya atau ruang kelas agar tetap aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, kemudian menerapkan metode kolaborasi ketimbang metode kompetisi dalam proses pembelajaran. Lalu memberikan penguatan dan dorongan positif pada peserta didik untuk berperilaku dan hal-hal baik lainnya nih yang ditujukan oleh peserta didik. Lalu menerapkan konsekuensi logis berfokus solusi pada saat menangani peserta didik yang berperilaku tidak tepat. Kemudian jangan lupa untuk mendokumentasikan terkait proses penanganan perilaku tidak tepat peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas, serta menginformasikan secara tertulis kepada tim kerja penerapan untuk didokumentasikan. Nah, yang terakhir, menerapkan proses evaluasi. Metode dan pendekatan pembelajaran bukan hanya berfokus pada hasil belajar, tapi juga refleksi proses belajar yang dijalani oleh peserta didik. Nah, Bapak Ibu, skenario pelaksanaan terkait aktivitas pada setiap tahapan yang melibatkan tim kerja di setiap level yang sama, antara lain menjalankan rencana kerja gerakan disiplin positif di sekolah yang sudah disusun,
serta mendokumentasikan pelaksanaannya dengan baik, termasuk proses penanganan perilaku tidak tepat peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pelaksanaannya diorganisir oleh tim kerja untuk penerapan secara holistik di sekolah dan oleh wali kelas, pendidik, tenaga kependidikan mata pelajaran untuk mengintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Kepala sekolah secara berkala melakukan supervisi terhadap proses yang dilakukan tim kerja, penerapan ataupun proses penerapan gerakan disiplin positif di sekolah secara umum. Sesuai aktivitas dan skenario implementasi penerapan disiplin positif di sekolah, maka peran para pihak yang terlibat di sini adalah ada kepala sekolah, di mana kepala sekolah melakukan pemantauan atau supervisi dan bimbingan kepada tim kerja dan para pendidik, tenaga kependidikan di sekolah dalam penerapan disiplin positif. Yang kedua, tim kerja penerapan disiplin positif di sekolah, yaitu mengorganisir dan melaksanakan rencana kerja penerapan disiplin positif dan mendokumentasikan proses-proses penerapan disiplin positif di sekolah. Lalu yang ketiga ada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, yaitu berperan untuk menerapkan pendekatan disiplin positif dalam proses pembelajaran, mendidik dan membina pemikiran serta berperilaku positif peserta didik. Nah, yang keempat ada wali kelas. Di sini wali kelas nanti akan memfasilitasi peserta didik dalam membuat kesepakatan kelas sebagai norma berperilaku selama berproses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, memantau dan membimbing pemikiran dan perilaku positif peserta didik dengan perspektif disiplin positif dan layanan ramah anak. Yang ketiga, memfasilitasi pertemuan berkala di kelas untuk merefleksikan penerapan kesepakatan kelas dan penguatan-penguatan kepada peserta didik di kelasnya. Yang keempat yaitu mendokumentasikan proses membangun kesepakatan kelas, pertemuan berkala, serta penanganan perilaku tidak tepat peserta didik di dalam kelas. Nah, yang kelima yaitu peran guru pengajar. Nah, di sini guru pengajar mengajar peserta didik dalam proses pembelajaran mata pelajarannya dengan pendekatan fasilitasi kolaboratif yang reflektif yang memampukan peserta didik. Kemudian mendidik dan membina peserta didik yang berperilaku tidak tepat pada saat proses pembelajaran serta mengkomunikasikan kepada wali kelas tentang perilaku dan proses penanganannya yang dilakukan. Nah, pelibatan yang terakhir yaitu adanya pelibatan dari komite sekolah, orang tua peserta didik, dan stakeholders di sekolah lainnya. Nah, peran kali ini untuk memantau dan memberikan masukan kepada kepala sekolah dan tim kerja berkaitan dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Lalu orang tua turut menerapkan pendekatan disiplin positif kepada anaknya yang menjadi peserta didik di sekolah sebagai bentuk dukungan proses gerakan disiplin positif di sekolah. Nah, itulah Bapak Ibu berbagai aktivitas, skenario, dan peran-peran dalam tahapan implementasi penerapan disiplin positif. Dalam setiap tahapan, Bapak Ibu dapat melihat upaya-upaya kolaborasi dari berbagai unsur yang berbeda di dalam sekolah. Nah, dalam video berikutnya, Bapak Ibu nanti dapat menyaksikan bagaimana nih tahapan keberlanjutan dalam penerapan disiplin positif. Sampai bertemu Bapak Ibu di tayangan video berikutnya. Salam disiplin positif untuk Merdeka Belajar. Disiplin positif, mendidik tanpa hukuman.